Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, ilahil awwalin wal akhirin, wa qayyumis samawati wal ardin, wa usalli wa usallimu ala al-mab'uthi rahmatan lil alamin, nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah, faqad fazal muttaqun. Para bapak dan para ibu jemaah Masjid Al-Huda yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kembali kita mengucapkan pujian dan sanjungan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah menjadikan amal-amal soleh kita menjadi sempurna. Tadi saya di jalan hampir terlambat ke sini, macet sekali. Di perjalanan begitu padat, sampai rada sedikit cemas apakah sampai atau tidak. Tapi alhamdulillah terus berdoa dan berzikir, ya Allah ya salam, sampaikan saya ke Masjid Al-Huda dengan selamat tepat waktu. Gitu kan? Walaupun sedikit banyak rada telat daripada biasanya gitu. Itu alhamdulillah. Dengan nikmat Allah, dengan karunia Allah, amal soleh menjadi sempurna. Para bapak juga sama, ya kan, sudah selesai mungkin pekerjaan di kantor, para ibu sudah selesai pekerjaan di rumah masing-masing, sehingga tenang bisa duduk bermuwajahah, bersilatul ukhuwah di masjid yang begitu asri ini. Kita sama-sama mengisi jatah umur yang masih Allah amanahkan pada kita dengan rangkaian ibadah, baik yang mahdhah maupun yang ghair mahdhah. Mudah-mudahan seluruh aktivitas ibadah yang telah kita kerjakan senantiasa diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Shalawat dan salam semoga senantiasa tercurah ke hadirat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarga beliau, para sahabatnya, para tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan juga seluruh umatnya yang masih setia dengan ajaran beliau sampai akhir zaman. Baik hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Barangkali yang akan kita bahas ada sebuah pertanyaan dari seorang jemaah. Pak Ustadz, apa hukumnya kalau saya datang berziarah kubur ke makam orang tua, entah itu ke ibu atau ke makam bapaknya gitu ya, ke orang tuanya, kemudian saya curhat di depan kuburannya, apakah boleh atau tidak gitu. Saya katakan, untuk apa Pak curhat? Ya barangkali saya ingin menyampaikan, Pak, Bu, saya sekarang sudah begini gitu ya. Mungkin dulu susah, sekarang sudah senang Pak, alhamdulillah gitu. Nah akhirnya permasalahan atau pertanyaan seperti ini seperti mudah dijawab sebetulnya, tapi ketika mau disampaikan perlu rinci gitu. Perlu tahu hukum bagaimana orang yang sudah meninggal itu apakah masih terkoneksi dengan orang yang masih hidup atau sudah terputus secara total gitu. Bagaimana pandangan Al-Quran menilai hal ini gitu. Kalau misalnya dibolehkan, kenapa? Kalaupun toh tidak dibolehkan, kenapa pula gitu. Harus jelas duduk perkaranya, harus jelas dalil-dalilnya. Nah baik hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau dahulu tahun 2000 berapa ya, 11 kalau tidak salah, ada seorang remaja, dia mengomentari sebuah video, ada seorang tokoh agama yang curhat di depan kuburan. Langsung diponis, ya wah kalimatnya cukup keras di Facebook Pak. Disebutkan namanya, videonya jelas tidak diblurkan. Akhirnya terkena kasus hukum pidana pencemaran nama baik gitu. Nah makanya Rasulullah SAW itu ketika sedikit menyindir kepada orang-orang, ya kan, misalnya dari umatnya, dari para sahabat, atau mungkin dari orang yang mengaku muslim tapi munafik, Rasul sering mengatakan fama balu aqwa, masih banyak orang-orang gitu, tanpa menyebutkan nama gitu. Itu lebih selamat. Jadi kalau ada yang marah, Ustadz nyindir saya, apakah saya nyebut nama Bapak? Enggak gitu. Fama balu aqwa, masih banyak orang-orang gitu ya. Baik hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama harus kita pahami bahwa ketika seseorang telah meninggal dunia, maka dia telah berpindah alam.
Segala sesuatu selain Allah disebut alam. Ada alam manusia, ada alam jin, alam malaikat, alam tumbuh-tumbuhan, alam binatang, alam batu-batuan yang suka batu cincin, nah gitu ya. Ada bacan, ada apa lagi? Delima, ada mungkin apa lagi ya? Batu fosfor, ya kan? Ada batu mungkin apa lagi ya? Macam-macam lah, beraneka ragam batu gitu ya. Itu alam batu-batuan. Nah, ini pun sama. Ada kehidupan setelah kehidupan dunia ini, tapi belum sampai ke akhirat. Di antara kedua kehidupan itu, di antara dunia dan di antara akhirat, maka itu disebut dengan kehidupan barzakh. Apa sih barzakh itu? Kata para ulama disebutkan bahwa al-barzakhu, barzakh itu al-hajiz baina syai'aini, pembatas antara dua ruangan, antara dua benda dibatasi gitu. Air laut bercampur, tapi ternyata ada pembatas. Marajal bahraini yaltaqiyan bainahuma barzakhul la yabghiyan. Ada dua laut yang bercampur, ya kan? Laut Pasifik sama laut Mediterania bercampur, bertemu, tapi tidak bercampur itu airnya, masih masing-masing gitu. Yang ini agak keruh, yang ini agak bening. Masya Allah. Al-Quran sudah 14 abad yang lalu berbicara masalah mukjizat ini, masalah kelautan. Di barat baru ditemukan, ada dua laut bertemu tapi tidak bercampur gitu. Itu barzakh namanya. Al-hajiz baina syai'aini, pembatas di antara dua benda, dua ruangan gitu. Mungkin ibu punya ruangan ya kan, ada kiri kanan tapi di tengah-tengahnya ada pembatas. Ada lorong, ada gudang mungkin gitu ya. Ini kamar bapak atau ini kamar bapak dan ibu, ini kamar anak, di tengah-tengahnya ada WC misalnya. Untuk dibagi dua, ada pintunya dari kamar ibu dan bapak, ada lagi satunya pintu dari kamar anak gitu. Maka WC ini disebut dengan barzakh, pembatas, ya kan, antara dua kamar gitu. Dan di dalam Al-Quran surat Al-Mu'minun, surat yang ke-23 disebutkan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, hatta idza jaa ahadumul mautu qala rabbirji'un. Maka tatkala salah seorang di antara mereka, orang yang durhaka, kedatangan kematian gitu ya, datang malakul maut, qul yatawaffakum malakul mautil ladzi wukkila bikum. Quran surat As-Sajdah ayat yang ke-11 disebutkan seperti itu, ada malakul maut yang datang, ya kan, menjemput. Maka dia qala rabbirji'uni, ya Allah kembalikan saya ke dunia. Gitu ya. Tidak mau meninggal. Ya kan, jangan dulu ya Allah, tolong tangguhkan. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, apa keinginan orang tersebut ketika memohon ingin ditangguhkan? La'alli a'malu shalihan fi ma taraktu. Ya Allah, barangkali saya kalau ditangguhkan bisa mengerjakan amal soleh yang dahulu saya tinggalkan. Menyesal Pak, diajak sholat nggak mau, diajak saum nggak mau, diajak ngaji nggak mau. Begitu habis, ya kan, aktivitas di dunia selesai, kaget, ya kan. La'alli a'malu shalihan fi ma taraktu. Ya Allah, semoga saya bisa mengerjakan amal soleh, ya kan, yang saya dahulu tinggalkan. Kata malaikat, kemarin kemana aja mas? Gitu kan, kemarin kemana aja, ya kan, tidur mulu, main mulu gitu ya, gitu. Kata Allah, kalla, tidak bisa, tidak mungkin, gitu kan. Innaha kalimatun huwa qailuha, itu hanya sebuah kalimat yang dia ucapkan saja, yang dia inginkan saja. Wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun, dan di belakang mereka atau di hadapan mereka itu kan akan dihadapkan dengan sebuah barzakh gitu, sekat, ruangan, ya kan, sampai hari dibangkitkan. Maka dari alam dunia dia berpindah ke alam barzakh atau alamul kubur gitu Pak, pindah ke alam kubur atau ke alam barzakh. Maka disimpanlah seluruh manusia itu di alam barzakh setelah mereka meninggal. Kita semua pasti Pak, saya ketika masih kuliah itu masih berapa ya, 18-19 tahun, masih segar-segarnya 20 gitu kan, itu maaf lupa kepada meninggal Pak. Seolah-olah wah gitu ya, semangat, bakal hidup terus gitu kan. Ketika sudah nambah teman ada yang meninggal, astagfirullah, bapak meninggal, innalillahi gitu kan, aduh, teman meninggal, orang tua meninggal, ya kan, teman kampus ada yang wafat, di teman SD ada, walah gitu kan, mulai berpikir, apalagi sudah nambah, mulai 40, ya Allah, ya kan, hidup akan berakhir gitu, ya kan. Itu saya rasakan Pak, betul. Nah, para bapak dan para ibu ketika bisa merasakan hal ini, mengingat kematian,
maka para ibu insya Allah akan lebih semangat beribadah. Dunia akan terasa hambar dan ada yang nawarin, Pak, ini sofa baru, udah pernah nyobain duduk di sofa bagus. Ini motor baru nih, keluar baru nih, udah nyobain, gitu. Saya pengen fokus ibadah. Apalagi kalau sudah pensiun, nggak lagi pekerjaan, gitu ya, gitu. Gaji tiap bulan datang tanpa bekerja pun karena PNS misalnya, gitu. Atau mungkin dahulu dapat pesangon besar, udah fokuskan ibadah. Zikir, baca Quran, sedekah, ya kan, masya Allah. Ya, tinggal fokus. Itu lebih selamat insya Allah ta'ala daripada semakin tua semakin lupa. Mungkin kalau anak muda wajar gitu ya, agak sedikit mungkin tidak ingat dengan kematian, merasa energik, merasa muda, waduh, ya kan. Tapi setelah mulai berumur, ya uban mulai tumbuh satu, gigi pergi satu, mata mulai burem, gitu ya, gitu. Itu insya Allah lebih mawas diri, lebih tahu diri gitu. Nah, hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika setiap manusia akan masuk ke alam barzakh, ya kan, kehidupan yang baru bagi setiap orang, dan alhamdulillah Al-Qur'an telah memberikan bocoran-bocoran tentang alam barzakh ini. Gitu. Maka ketika manusia yang sudah wafat tersebut masuk ke alam barzakh, para ulama mulai mengkaji apakah mereka masih bisa mendengar, terhubung katanya gitu ya dengan orang yang masih hidup gitu. Sebab ada juga kawan saya cerita, ya kan, kawan dekat, Ustaz, ani pernah mimpi apa? Mimpi melihat ibu yang sudah meninggal, terus dia cuma berdiri di depan saya, Mak, mau apa katanya, nggak ngomong, nggak bicara, cuma nampak aja di depan dia. Setelah itu keburu kebangun. Apa ya takwilnya, kita mimpi didatangin oleh almarhumah ibu, katanya gitu. Akhirnya dia inisiatif berangkat ke kuburannya. Begitu tiba ke kuburannya, mimpinya mungkin malam Senin misalnya, atau malam Ahad, hari Ahad paginya berangkat ke kuburnya, gitu ya. Ketika sampai di area pekuburan, ketemu sama Bapak Kuncen, penunggunya. Aduh, alhamdulillah si Bapak datang. Lah, kenapa emang Pak? Saya mau menghubungi si Bapak, tapi nomor handphonenya entah di mana, katanya gitu. Untung datang. Terus ini mau minta izin, kuburan ibunya mau dibongkar, dipindahkan, sebab arealnya gitu terkena pelebaran lah, pokoknya terkena sesuatu gitu, mau dipindahkan. Boleh nggak kira-kira? Setelah didiskusikan, dibicarakan, dibolehkan. Berarti kalau begitu katanya orang yang sudah wafat masih terhubung dengan orang yang masih hidup gitu. Nah, para ulama ada dua jawaban. Yang pertama, mereka mengatakan secara mutlak itu dalil-dalil Al-Qur'an menyatakan sudah terputus. Tidak ada lagi koneksi dengan orang yang masih hidup. Tidak mungkin katanya orang yang sudah meninggal, orang tua, seorang bapak, maka dia mengetahui pekerjaan perbuatan anaknya. Tidak mungkin. Sudah terputus, katanya gitu. Dengan dalil yang pertama, Quran surat An-Naml, surat yang ke-27 ayat yang ke-80, di mana Allah mengatakan, innaka la tusmi'ul mauta, wahai Muhammad, sesungguhnya engkau tidak bisa menjadikan orang yang sudah meninggal bisa mendengar, gitu. Tidak mungkin bisa menjadikan orang yang sudah wafat bisa mendengar. Wala tusmi'us summa, ya kan, ad-du'a idza walau mudbirin, juga engkau tidak mungkin bisa menjadikan orang yang tuli bisa mendengar, apalagi kalau dia sudah pergi menjauh. Bicara dekat saja, bayangkan Pak, Bapak punya kawan tuli gitu kan, lihatlah di film siapa Pak Bolot ya, nah gitu kan, coba kita ngobrolinnya A, dia B, kita ngalor, dia ngetan misalnya gitu ya, gitu, nggak nyambung gitu ya. Saya pernah melihat ada kawan bicara dengan bapaknya keras, ini anak nggak sopan nih gitu kan, waduh keras banget bicara sama bapaknya. Akhirnya saya deketin, Kang, atau pelan-pelan sama bapak, kasihan udah tua. Justru kalau pelan nggak kedengaran Pak Ustaz, harus kenceng. Itu padahal sudah pakai alat bantu dengar, gitu. Kenceng Pak, ternyata sudah gitu. Kata Allah Subhanahu Wa Taala, orang yang sudah meninggal tidak mungkin engkau jadikan bisa mendengar. Sama halnya dengan orang yang tuli sudah pergi menjauh, dipanggil, mas, tadi aja dekat tidak dengar, apalagi sudah pergi, gitu. Itu kata Al-Quran. Yang kedua, Quran surat Fatir, surat yang ke-35 ayat yang ke-14.
In tad'uhum la yasma'u du'aakum walau sami'u mastajabu lakum wa yaumal qiyamati yakfuruna bisyirkikum wa la yunabbi'uka mithlu khabir. In tad'uhum, jika kalian memanggil mereka, Pak, alhamdulillah saya udah jadi PNS, atau Pak doakan saya mau jadi capres gitu ya. In tad'uhum la yasma'u du'aakum, tidak bisa mendengar doa kalian, panggilan kalian. Walau sami'u, kalaupun toh mereka bisa mendengar, mastajabu lakum, tidak bisa mengijabah, tidak bisa menjawab, tidak bisa mengabulkan. Pak, tolong dong Pak, doakan saya biar lulus PNS. Bapaknya bisa mendengar, ya saya nggak bisa apa-apa, kan itu, ya kan? Tidak bisa mendoakan, tidak bisa berbuat apa-apa, ya kan? Mastajabu lakum, tidak bisa mengijabah buat kalian, kata Allah Subhanahu Wa Taala. Wa yaumal qiyamati yakfuruna bisyirkikum. Pada hari kiamat mereka kufur, menolak atas kesyirikan kalian ini. Gitu, tidak mau. Di kita masih banyak orang yang pergi ke kuburan meminta. Di Jawa Barat, di kampung saya belum pernah ke sana, sebetulnya pengen gitu ya. Ada kubur namanya Syekh Abdul Muhyi. Itu konon banyak orang berziarah ke sana, tapi minta-minta. Oh Ustaz, saya tidak minta ke beliau, minta mah kepada Allah, tapi pakai perantara. Gitu. Syekh, engkau kan orang soleh, tolong doakan saya kepada Allah. Engkau kan sedang di alam barzah itu dekat dengan alam akhirat, tolong, katanya gitu. Sampaikan doa saya. Engkau sudah bertemu dengan malaikat munkar nakir, katanya gitu ya. Tolong doakan. Saya tidak minta kepada beliau, tapi kepada Allah, tapi lewat perantara Syekh, katanya gitu. Ini sama dengan syirik juga, ya, tidak boleh meminta kepada orang yang sudah meninggal. Ya kan, terkadang sedih, lucu, ada kuburan kosong, duduk aja, Syekh tolong doakan saya, padahal kosong. Yang untung tukang kuncen, mau berdoa, Pak silakan isi tromol dulu. Makin besar makin dikabulkan Pak, 100.000. Kalau ke masjid 2.000, ya kan? Pas ke situ 100.000. Aduh, ya kan? Ada 10 udah 1 juta. Padahal kuburan kosong, dibuat panjang, dibikin kelambu gitu kan, dibohongin tuh, kasihan. Ditulisin aja kuburan Syekh atau Mbah Anu, kuburan Mbah Google. Udah Mbah Google udah meninggal gitu kan, bisa aja gitu. Didatengin, dudukin di situ, duduk. Wah, khusyuk banget gitu ya. Kasihan, ya kan? Jadi dimanipulasi gitu. Nah, ayat ini menjadi dasar bahwa orang yang sudah meninggal tidak bisa berbuat apa-apa, ya kan? Mau mendengar mau tidak bermanfaat gitu ya kan? Panggilan kita, obrolan kita, gitu. Jadi orang yang mengobrol dengan orang yang sudah wafat, ya kan, berziarah tapi curhat, ya kan, itu tidak bermanfaat menurut ayat ini, gitu. Nah, kemudian pendapat ini yang berdasarkan kepada Al-Quran dibantah oleh pendapat para ulama yang lain. Menurut pendapat yang kedua, dikatakan bahwa orang yang sudah meninggal masih bisa terkoneksi dengan orang yang masih hidup. Wah, bagaimana tuh gitu kan? Ternyata para ulama kelompok kedua ini berdalil dengan sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Juga pendapat para ulama, dan ada sebuah kejadian di zaman para sahabat yang dia sudah wafat tapi masih terkoneksi dengan orang yang masih hidup. Gitu. Yang pertama, ternyata Rasul pernah menyampaikan dari sahabat Anas bin Malik dalam Sahih Al-Bukhari disebutkan, idza wudi'al 'abdu fi qabrihi, ketika seorang hamba sudah diletakkan di kuburnya, dimasukkan lewat arah mana Pak? Kalau ini misalkan ada lubang kuburan, sunnahnya dari arah kaki ya. Ini area kepala, ini area kaki. Maka lewat area kakinya. Bismillahi wa ala millati Rasulullah, masuk. Gitu, dimiringkan ke kanan supaya menghadapkan wajah ke kiblat. Wajahnya agak nempel ke tanah yang lahan tersebut supaya jangan sampai tertelungkup, agak didekatkan. Terus diganjal belakangnya, jangan sampai jadi telentang. Nanti begitu Bapak pulang, jenazah jadi ke langit. Kasihan. Harus menghadap ke kiblat. Ya kan, dikasih bantal-bantalan dari tanah, diganjel, terus udah rapi gitu ganjelannya, dibuka di talinya dikendorin. Itu bukan supaya takut jadi pocong, bukan. Kita kan ada kepercayaan, oh Ustaz, itu talinya kalau nggak dikendorin, dibuka, ntar loncat-loncat, katanya jadi pocong, bukan. Gitu. Itu supaya ketika itu jenazah sudah busuk, menggelembung, nah
itu talinya tidak menyakiti, ya sudah kendor gitu Pak. Jadinya sebesar ini, begitu ditinggalkan sehari mulai kembung, hari kedua kembung, bus, ya kan. Kalau talinya keras, kenceng, kata si ini tubuh, aduh awas dong ini tali, ngalangin gitu supaya tidak ada apa-apa, dikendorin. Bagian mungkin di dada gitu ya, di pinggang, di kaki gitu. Kendorin. Wajah tidak usah dibuka. Biarkan tertutup kecuali wafat dalam kondisi haji. Kata Rasul, bukakan wajahnya. Nanti dia akan bertalbiyah. Innahu yub'atsu yaumal qiyamati mulabiyan. Karena dia akan dibangkitkan pada hari kiamat sambil bertalbiyah. Labbaik Allahumma labbaik. Siapa yang di sini wafat Pak? Seorang ustadz wafat di haji? Allahyarham Ustadz Dik Muhammad Tasdik. Itu wafat ketika melaksanakan ibadah haji. Istrinya wafat, beliaunya wafat, ada mungkin adik iparnya yang kejadian terinjak-injak itu oleh orang-orang Iran. Ya kan, putranya 2 masih kecil, dikirimin koper. Abi sama Umi mana? Kok kopernya saja? Aduh. Sedih gitu kan. Anak usia mungkin SD, kelas berapa gitu? Kelas 3 apa kelas 1 gitu kan. Umi sama Abi mana? Akhirnya diambil sama kakak dari istrinya Ustadz Dik. Gitu diurusin, sebab jadi yatim Pak, yatim piatu ya. Gitu. Nah hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, idza wudi'al 'abdu fi qabrihi, seorang hamba sudah diletakkan di kuburnya, gitu. Dimasukkan areal kaki boleh, kalau areal kaki tidak bisa ada tembok, maka dari arah kepala, masuk kaki dulu, lep, baru, gitu ya dimasukkan. Atau dari arah kiblat boleh, dari seberang arah kiblat juga boleh. Yang mana yang memungkinkan, dibolehkan. Kata sahabat Anas, Rasul bersabda, "Idza wudi'al 'abdu fi qabrihi, tsumma yatawalla anhu ashabuhu." Kemudian setelah selesai dikuburkan, yang mengantarkan pulang. Gitu. Ya kan? Tentu dengan proses setelah mendoakan yang terakhir. Ya kan, kata sahabat Utsman bin Affan, "Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza faragha min dafnil mayyiti qoma." Rasul kalau selesai menguburkan berdiri. Atau dalam hadis lain, waqafa alaihi, berdiri di atas kuburan itu. Tsumma qala, kemudian bersabda, "Istaghfiru li akhikum wasalu lahu at-tasbita fa innahu al-ana yus'al." Tolong para sahabat mohonkan ampunan kepada Allah bagi hamba Allah ini, saudara kalian ini, dan mohonkan keteguhan hati sebab sebentar lagi akan diinterogasi oleh munkar wa nakir. Gitu. Maka doanya, Allahumma gfir lahu, Allahumma sabbithu, Allahumma gfir lahu, Allahumma sabbit. Bisa diulang-ulang. Masing-masing mendoakan kalimat tersebut. Setelah selesai Rasul tausiah sebentar, kemudian bubar. Nah, tatkala bubar itu, innahu la yasma'u qur'a ni'alihim. Orang tersebut yang sudah diletakkan di kuburnya bisa mendengar suara trompah sendal yang orang-orang mengiringinya tadi, yang mengantarkan tadi. Gitu, bruk. Artinya katanya orang yang sudah wafat masih terkoneksi dengan dunia. Jadi hadis ini gitu, mendengar suara sendal. Sebagian para ulama menyimpulkan boleh pakai sendal ke kuburan, walaupun ada yang melepas. Saya punya kawan ketika bapaknya meninggal, ikut gotong, saya pakai sendal, dia langsung dilepas. Saya ngeliatin, bagus enggak? Sayang kalau ada yang nyuri gitu kan, aduh, masih bagus itu gitu kan. Nggak dipakai kan takutnya hilang gitu kan. Itu menurut sebagian pendapat bentuk penghormatan kepada orang yang sudah wafat. Seperti rumahnya, kita masuk ke rumah orang jangan pakai sendal katanya gitu, akan dibuka. Tapi menurut hadis ini boleh. Rasul menyebutnya innahu la yasma'u qara'a bi'alihim. Dia bisa mendengar suara sendal-sendal para pengiringnya, para pengantarnya. Gitu ya, brok gitu kan. Jadi dalam kuburnya brok masih bisa mendengar gitu. Kemudian datanglah 2 malaikat gitu. Nah, hadis ini dijadikan dasar sebagai pendapat yang mengatakan orang yang sudah wafat masih terkoneksi dengan orang yang masih hidup. Ini yang pertama. Yang kedua, Rasulullah SAW pernah ketika perang Badar itu setelah selesai ya, di hari yang ketiga, Rasul menginspeksi, menyeleksi dan memeriksa para korban itu siapa gitu ya. Korban kaum muslimin buru-buru diurusin ya kan, disolatin ya kan, kemudian dikuburkan. Itu ada yang kemudian dibarengkan dikuburkannya ya kan. Kemudian
setelah ditemukan ada orang-orang yang pihak musuh yang meninggal, maka kemudian Rasul bersabda, ya fulan ibnu fulan, wa ya fulan ibnu fulan, gitu kan, wahai fulan bin fulan, hal wajadtum ma wa'ada rabbukum haqqo, apakah kalian menemukan apa yang Allah janjikan itu benar? Gitu. Rasul mengatakan seperti itu. Sebab kami telah menemukan apa yang dikatakan Allah, difirmankan Allah, benar adanya. Umar protes, wahai Rasul, interupsi, maaf. Kenapa engkau bersabda, berkata-kata, ya kan, kepada jasad yang la arwahalahum. Tidak ada arwah lagi, sudah tidak ada ruhnya lagi. Gitu kan? Percuma barangkali bahasa kitanya. Mengapa Anda berkata-kata kepada orang yang sudah meninggal? Maka ternyata ketika Umar mengatakan ma tukallima min ajsadin la arwalaha. Kenapa engkau berkata-kata dengan jasad yang sudah tidak ada ruhnya lagi? Maka kata Rasul, walladzi nafsu Muhammadin biyadih. Demi zat yang Muhammad ini dipegang di tangannya, gitu kan. Ma antum bi asma' lima aqulu minhum. Kamu tidak lebih jelas mendengar ucapan saya daripada mereka. Jadi antara mereka dengan kamu sama pendengarannya, jelas. Kamu mendengarnya dengan jelas, mereka pun sama jelas. Jadi tidak ada yang lebih jelas. Gara-gara mereka sudah dikubur, itu jadi samar-samar. Enggak, kata Rasul. Ma antum bi asma'a, ya kan? Ma aqulu minkum. Ma aqulu lahum minkum. Aku mengatakan bahwa apa yang saya ucapkan ini didengar oleh mereka dan kalian, gitu. Ya kan? Kalian tidak lebih jelas mendengarnya. Kalimat yang saya katakan, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya kan? Ma antum bi asma'a lima aqulu minhum. Kemudian ada pendapat yang mengatakan bahwa pada saat itu Allah menghidupkan. Nah, ketika kalimat menghidupkan jangan dimaknai hidup semuanya, gitu. Ya kan? Kata seorang ulama atau seorang sahabat mengatakan seperti itu. Allah menghidupkan kembali sehingga mereka bisa mendengar. Untuk mereka supaya timbul rasa penyesalan. Aduh, menyesal saya tidak ikut Rasul, bahkan saya memusuhinya. Mereka menyesal. Gitu, ya kan? Akhirnya terdengar kalimat Rasul tersebut sebagai bentuk sindiran dan kemudian kalimat teguran bagi orang-orang musyrikin Quraisy yang terbunuh di perang Badar. Nah, hadis ini dijadikan oleh para ulama sebagai dalil bahwa orang yang sudah wafat masih terhubung. Terus yang ketiga, ada kasus. Nah, ini yang disebutkan bahwa ada seorang sahabat yang ketika wafat ternyata dia masih bisa berhubungan dengan temannya lewat mimpi. Gitu, Pak. Sama seperti teman saya yang cerita, memimpikan ibunya yang sudah lama wafat cuma terlihat berdiri. Akhirnya dia merasa ada sesuatu nih, apa nih? Datang ke kuburan, ternyata pihak kuburan mengatakan mau membongkar kuburan ibu teman saya tersebut, minta izin. Untung datang, katanya gitu. Jadi seolah-olah diberitahu, Ujang tolong dong ke kuburan, emak ini ada masalah, gitu. Ya kan? Ternyata itu yang disampaikan. Kalau teman saya yang satu mengatakan, saya pernah bermimpi ibu saya terlihat kedinginan dengan pakai kain kafannya. Jadi udah dibungkus tapi gini, Mak kenapa kedinginan, gitu ditanya. Mak kenapa kedinginan? Tapi tidak menjawab. Kenapa ya si Mak kok kedinginan? Disampaikanlah ke kakak-kakaknya. Akhirnya setelah disampaikan, baru ada yang tahu ternyata kain kafan itu masih ngutang, katanya gitu. Zaman dulu tidak ada istilah RT RW yang membantu, ya kan, ada uang kematian, ada disiapin kafan gratis, tidak. Jadi ternyata katanya masih ngutang, kan kain kafan harus yang baru, gitu ya, kali lebih afdol. Nah, ketika belinya itu pinjam uang, kan gitu. Atau disiapin dari orang tapi pinjam, nih saya pakai dulu aja, gitu ya. Gitu. Mungkin Pak, orang yang sudah mempersiapkan itu sangat bagus. Mertua saya, Allah yarham, itu maaf Pak, bikin kayu digergaji sendiri, dikasih nama Teku Afifuddin, ditulisin lahir, wafatnya dikosongin, terus nyiapin segala macamnya Pak. Aduh, saya mah belum ngeberani Pak, gitu kan. Aduh ya Allah, ya kan. Bapak ada nggak di rumah yang punya kain kafan? Ada? Kalau ada bagus, mungkin sebagian besar enggak ya. Sergani ada, punya? Enggak tuh, ya kan. Nyimpen kain misalkan maaf 3 lapis, boleh diukur dulu misalkan kan, diukur berapa, ya kan, gitu. Pak untuk apa? Enggak buat itu.
Konon kalau orang-orang zaman dahulu, Pak, kain kafan itu dibawa-bawa, dibikinkan turban, tuk 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 tuk. Itu konon katanya para khalifah atau orang-orang prajurit, ya kan, tentara di Kesultanan Turki Utsmani dahulu. Coba lihat, Pak, itu kan pakai peci tapi besar kan, gini besar. Itu konon kain kafannya, Pak. Jadi kalau mereka kapan-kapan meninggal sudah siap. Bayangkan, amal sudah siap, iman juga siap, secara fisik pun dipersiapkan. Jadi kalau meninggal tinggal dicabut pecinya, dibuka, cukup 3 lembar. Dibentangkan buat bungkus, cukup, ya kan? Kita mah nggak berani, Pak. Ya kan, coba saya juga nggak berani. Aduh ya Allah, itu kan. Astagfirullah ya, gitu. Nah, ternyata begitu diteliti, ibu tersebut punya utang karena kain kafannya dulu gitu, belum dilunasi. Itu seolah-olah ngasih kabar. Nah, ini pun sama, Sabit bin Qais, ya kan, seorang sahabat yang dahulu disebut oleh para ahli sejarah Khatibur Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, oratornya Rasul. Jadi beliau suaranya lantang, fasih, gitu, ya kan, keras, ya kan, itu Sabit bin Qais ini. Nah, beliau pernah merasa sedih gara-gara turun Al-Quran surat Al-Hujurat ayat yang kedua. Ya ayyuhalladzina amanu la tarfa'u aswatakum fawqa sautin nabi wa la tajharu lahu bil qawli ka jahri ba'dikum li ba'din an tahbata a'malukum wa antum la tash'urun. Gitu. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian meninggikan kalimat-kalimat kalian, ucapan kalian ditinggikan, jangan, gitu kan? Melebihi suaranya Nabi. Suara Nabi misalkan, para bapak gimana kabarnya? Ini enggak, para bapak, kencang, ya kan? Kan ada orang begitu ya, tergantung tabiatnya, pembawaannya gitu. Ketika khutbah Jumat ada yang menggelegar, kencang suaranya gitu. Kata Allah jangan. Nah, Sabit bin Qais ini merasa ini ayat buat saya, sebab suara saya besar, tinggi nadanya gitu. Dia tidak ke masjid, Pak, nangis di rumah. Rasul mengecek, mana Sabit ya? Saya sendiri nggak hafal, Pak. Mungkin Bapak juga dengan teman hafal nggak yang sebelah-sebelahan? Kenalan, dodong, gitu misalkan, kenalan, jadi biar kenal, gitu, ya kan? Rasul aja kenal, mana si Fulan, nggak kelihatan, gitu, ya kan? Bapak saling kenalan nih. Saya paling yang kenal Pak Haji, Ustadz Gani sama itu Pak Udin, cuma 2, atau itu tuh siapa tuh yang anak muda, gitu kan? Lupa lagi namanya, jarang ketemu gitu, kenalan gitu. Sabit di rumah, wahai Rasul, ke masjid, kenapa? Coba cari tahu. Dicari tahu, nangis. Saya sedih, Kang, saya calon neraka. Kenapa? Itu ayat nyindir saya. Disampaikan ke Rasul, dia sedih gara-gara Quran surat Al-Hujurat ayat yang kedua. Dia merasa akan jadi ahli neraka. Kata Rasul, enggak, dia justru calon penduduk surga. Disampaikan, Sabit, kata Rasul, engkau jadi calon penghuni surga, alhamdulillah, mau ke masjid lagi. Ayat itu bukan untuk engkau, bukan, salah, katanya gitu. Sahabat Sabit ini, jadi kalau ada orang Quraisy, ya kan, yang berceramah gitu, dilawan, Sabit lawan gitu. Ada lagi Hasan bin Sabit, itu suaranya bagus untuk melawan puisi orang-orang Arab Quraisy yang kafir, dilawan gitu. Ada orang Arab ngasih puisi, dilawan lagi. Ada pantun, dilawan dengan pantun. Kita mungkin lihat pernikahan Betawi kan suka ada pantun ya, gitu, ada pantun. Jalan-jalan ke Cilodong, asik, gitu kan, dijawab tuh, ya kan. Saya nggak bisa gitu kan, karena tidak pengalaman, jadi nggak bisa tuh kalau pantun-pantunan. Orang yang mungkin Betawi bisa tuh insya Allah. Nah, sahabat Rasul pun ada yang begitu. Engkau adalah orator Rasul, engkau adalah penyair Rasul yang membalas pantun orang-orang kafir Quraisy gitu. Nah, kemudian ketika dia berperang melawan orang yang kafir saat itu, yang murtad, yang diwakili oleh Musailimah Al-Kadzab, ya kan? Jadi Musailimah ini seorang dari Bani Hanifah, masuk Islam, tapi ternyata setelah pulang dia kafir, murtad, Pak. Ngakulah Nabi, gitu. Setelah pertama datang ke Nabi, dia masuk Islam, setelah pulang, tidak jadi Islamnya, datang lagi ke Madinah. Rasul, saya kalau ingin saya jadi pengikut Anda, saya harus dapat jatah dari kenabian ini. Berikan saya separuh negeri Mekah ini, gitu. Kalau engkau sudah meninggal, saya dijadikan pemimpin bagi kaum muslimin, mau deh jadi muslim lagi.
Kata Rasul, enak aja, nggak bisa. Kamu nih minta sepotong ini pelepah kurma, nggak saya kasih. Gitu kata Rasul sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya setelah Rasul wafat, ya kan, Rasul masih hidup, dia ngaku nabi, membuat syair-syair, membuat ayat-ayat Al-Qur'an, Pak, tandingan. Al-fil wa ma adraka mal fil lahu dzanabun wabil wa khurtumun tawil, itu kan. Innahu min khalqi rabbina laqalil. Coba bikin ayat yang mirip-mirip Quran surat Al-Fil. Ada surat lagi namanya surat At-Tahinat. Wat-tahinati tohna, ya kan, wal khabizati khubza. Kata para ulama ini aneh katanya ya, si Musailimah ini. Kalau Al-Quran ini ketika mengatakan wa ma adroka, itu untuk sesuatu yang dahsyat, yang sangat besar. Al-qari'ah mal qari'ah wa ma adroka mal qari'ah. Al-qari'ah, tahu nggak kamu Al-qari'ah? Apakah kamu tahu apa itu Al-qari'ah? Tapi dengan lafaz wa ma adroka. Jadi sesuatu yang tidak pernah dilihat diungkapkan dengan kalimat wa ma adrok. Ini mah gajah, tahu nggak kamu gajah? Wa ma adrok sama gajah. Gajah mah sudah dilihat kata para ulama, gitu. Terus aneh lagi katanya kan, Rasul itu ketika mendapatkan wahyu, yukhatibu aqlahu, berbicara kepada akalnya, gitu, tentang hari kiamat, tentang alam semesta. Datang Musailimah al-Kadzab bikin ayat wat-tahinati tohna. Demi para wanita yang suka menumbuk tepung, suka menumbuk biji-bijian, wal khabizati khubza, yang demi perempuan yang suka bikin roti, yukhotib batnahu, dia mah punya ayat yang ngomongin masalah perut mulu, kan gitu ya. Diledek sama orang Arab juga, sebab gaya bahasanya sangat rendah, gitu. Nah kemudian zaman Khalifah Abu Bakar diperangi dengan pimpinan Khalid bin Walid, udah tumpas aja lah, gitu. Ya kan? Kalau di kita mah nggak usah, Pak. Laporkan ke polisi, Pak polisi tolong tangkap. Ini ada orang ngaku nabi. Siapa namanya? Ahmad Musadek. Ngaku nabi setelah bertahanus di Gunung Bundar, di pilanya 40 hari 40 malam duduk di situ di ranjang empuk, ya kan, ada dispenser, ada roti. Saya pikir di bawah pohon beringin. Ternyata di pila tahanusnya itu, ya Allah, ada selimut, ya kan, bisa ngerokok nyantai. Ngaku nabi, dapat wahyu bahasa Indonesia. Tuh, Ahmad Musadek, laporin ke polisi, Pak, ini ada orang sesat nih, ngaku nabi. PNPS, Undang-Undang nomor 1, _PNPS, _1965. Pencegahan penodaan agama dipakai. Atau KUHP 156A. Setiap orang dilarang melecehkan agama yang dilindungi di Indonesia. Gitu. Islam dilindungi, Kristen dilindungi, Katolik dilindungi, Hindu, Buddha, Konghucu dilindungi. Jangan dihinakan. Ditangkap, gitu. Ini Musailimah diperangi dahulu. Undang-undang PNPS-nya belum ada. Oh jauh panjang, ini zaman Nabi kan, ini zaman sekarang gitu, zaman Bung Karno. Itu mudah-mudahan jadi amal jariah bagi beliau, ya kan? Beliau sudah membuat undang-undang tersebut. Alhamdulillah masih dipertahankan oleh Mahkamah Konstitusi. Nah, ketika diperangi, Thabit bin Qais ikut perang. Qadarullah, ya kan, mendapatkan syahid. Teman-temannya ada yang selamat, dia terbunuh. Kemudian ketika terbunuh, ya kan, dia kan pakai baju besi, diraun namanya, pakai baju besi, bagus Pak, mahal. Dicopot oleh temannya. Ini baju besi bagus, padahal nggak boleh tuh. Itu harus yang nyopotin nanti kepala pasukan Khalid bin Walid, dikumpulkan. Gitu. Kalau ada keluarganya, kasihkan ke keluarganya. Baru kalau yang dipakai oleh orang-orang non-muslim yang sebagai musuh, diambil sebagai ghanimah, dibagiin nanti. Setelah perang, kita dapat baju perang nih sekian, dapat pedang sekian, tombak sekian, ada kambing sekian, ada tank sekian, ada amunisi sekian, dibagiin nanti gitu ya, buat pas perang lagi dikumpulkan. Ada mungkin perempuan istrinya jadi budak, boleh dinikahi seperti itu. Nah, ketika wafat, ya kan, terbunuh syahid, diambil, disembunyikan Pak di rumahnya gitu. Ternyata malamnya seorang temannya bermimpi gitu. Disebutkan dalam kitab Al-Mustadrak, ya, Imam Hakim mengisahkan kisah tersebut dan disahihkan. Dan disebutkan oleh para ahli sejarah bahwa cuma Thabit bin Qais lah seorang sahabat yang berwasiat setelah wafat lewat mimpi. Dalam mimpinya ketemu sama temannya, Kang, masih ingat dengan saya? Oh iya, antum Thabit bin Qais, ada apa? Saya kan ketika berperang pakai baju besi, Kang, mahal. Terus dicopot oleh teman kamu, ada gitu.
oleh si Fulan bin Fulan, rumahnya di Anu. Itu baju besi saya, baju perang saya disembunyikan, katanya gitu. Ditutupi oleh pelana, ya kan, ditutupi oleh bejana, terus dikasih pelana, pokoknya diumpetin. Tolong sampaikan ke Khalid bin Walid, kamu jangan anggap ini mimpi biasa, sampaikan, coba cari. Gitu. Juga saya punya utang sekian dan sekian, sampaikan ke Abu Bakar supaya dilunasi. Juga punya budak, tolong bebaskan budak tersebut. Ini sahabat sampaikan ke Khalid, wahai pemimpin pasukan, saya bermimpi dengan sahabat Thabit bin Qais begini. Begitu dicari, betul Pak. Kok betul ya, gitu kan? Masya Allah. Gitu kan. Terus disampaikanlah ke Abu Bakar tentang utangnya Thabit bin Qais untuk dilunasi dan budaknya supaya dibebaskan. Akhirnya dilaksanakanlah wasiat Thabit bin Qais ini, padahal sudah meninggal. Maka dari kejadian inilah, ya kan, dari tadi hadis tersebut, kejadian ini bisa disebutkan bahwa orang yang sudah meninggal masih terkoneksi dengan orang yang masih hidup. Aduh, katanya ini agak sedikit tidak masuk akal nih, katanya gitu kan. Bagaimana orang sudah meninggal, tapi kita harus percaya. Akhirnya diambil garis tengah oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, seorang ulama hebat, ya kan, yang muncul pada abad ke-12 Masehi. Beliau sangat pinter, Pak. Majmu Fatawa 37 jilid, Pak. Saya pengen baca, aduh, kapan selesainya gitu kan. Boro-boro nulis, baca saja, nggak sempat Majmu Fatawa. Belum lagi kitab yang lain, Pak. Para ulama kalau bikin kitab, ada sastranya, Pak, sajaknya. Misalnya, Syekh Utsaimin punya kitab Al-Qaulul Mufid ala Kitabit Tauhid. Dal. Kalau Syekhul Islam Ibnu Taimiyah punya kitab namanya Al-Jawab As-Sahih Liman Baddala Dinal Masih. Al-Jawab As-Sahih, jawaban yang sahih, yang benar bagi orang yang mengganti agamanya Al-Masih, Nabi Isa. Tuh. As-Siyasah Asy-Syar'iyyah fi Islahir Ra'i war Ra'iyah. Tuh, jadi tak marbutoh semuanya. Bagus ya. Nah, itu Zadul Ma'ad, ya kan? Fi apa lagi? Ada tuh Ibnu Qayyim ya, seperti itu. Pokoknya ada inilah, bersastra gitu, bagus. Ya kan? Zadul Ma'ad fi Haji Khairil Ibad. Tuh, itu ya, seperti itu. Itu karangan Ibnu Qayyim, muridnya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Itu ketika saya baca, Pak, mantep Pak, Majmu Fatawa itu lengkap. Masalah politik ada, tafsir ada, tentang kesurupan jin ada, sosial ada. Ya kan, sampai tentang hasad pun dibahas oleh beliau, kan itu, ya kan? Masalah kesurupan jin dibahas oleh beliau. Sampai saya takjub, ini beliau kok tahu gitu ya? Wasarul jinni lil insi huwa li asbabin salasatin. Kesurupannya manusia oleh jin karena 3 faktor. Taratan yakunul jinniyu yuhibbul masru'a fayasruhu liyatamatta bihi. Terkadang jin merasuki manusia, ya kan, karena faktor cinta, dia merasuki untuk bersenang-senang. Wataratan yang kedua, wataratan yakunul insi adahum. Terkadang yang kedua, manusia menyakiti jin. Idza bala alaihim aw saba alaihim ma'an har, seperti kencing kena ke jin atau buang air panas kena ke jin. Dibalas. Yang ketiga, wataratan an tariq al-abas bihi kama ya'basu sufaul insi bi abna'i sabil. Yang ketiga, terkadang dengan faktor iseng. Jin gangguin iseng. Nyolek-nyolek, TV jam 12 dinyalain. Jangan takut, Pak. Saya pernah dengar TV ketika kerja di sebuah kantor itu kan, kemudian pas mau pulang jam 12 malam itu nyala. Ya kan, pernah jam 1 jam 2-an mesin tik nyala, ngetik sendiri. Truk tahun 99. Ya kan, saya masih awal ke Jakarta, coba bekerja di kantor orang gitu kan. Gitu, suruh nginep di kantor. Ada yang berani enggak tuh? Ya kan, kantor tua direnov. Kadang begitu, Pak, kantor itu, rumah tua direnov. Begitu lihat, ini bangunan baru dari depan, begitu ke WC-nya, kok WC-nya begini? Saya bilang, ini rumah tua ya, kok tahu? Itu WC-nya nggak dirubah, ya kan? Itu pegawai yang lama-lama pada takut di WC itu. Bentuknya menyeramkan, gitu kan? Ah, saya mah udah, ini Pak, ada jin di sini. Pasti di mana-mana ada jin. Tinggal, udah kenalan, jin jangan ganggu ya, gitu. Jangan iseng-iseng. Mesin tik itu buat saya pakai, itu buat ngetik, bikin katalog, jangan pakai-pakai ah, gitu, ya kan? Gitu. Akhirnya nggak ganggu lagi, seperti itu ya. Itu Ibnu Taimiyah, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, sangat cerdas, sangat pintar, gitu ya. Nah, beliau mengatakan, fahadihin nusus
Maka nas-nas yang sudah disebutkan tadi wa amsalihah dan contoh-contoh yang lainnya dari hadis Nabi ya kan juga kejadian sahabat Thabit bin Qais tubayyinu annal mayyita yasma'u fil jumlati kalamal hayy, bahwa mayit masih bisa mendengar ucapan orang yang masih hidup dalam satu keadaan. Tapi wala yajib an yakuna sam'u lahu daiman, tapi tidak mesti harus selalu gitu. Harus selalu mendengar. Ya kan? Hanya sebatas yang disebutkan oleh nas hadis. Salam mendengar tuh. Assalamualaikum daro qaumin mu'minin wa inna insyaallah bikum lahiqun nas'alullah lana wa lakumul afiyah. Udah pulang, Pak. Jangan nungguin. Nungguin apa? Nunggu jawaban. Ya mungkin. Masa waalaikumsalam warahmatullahi, kabur Bapak ya kan? Ada meninggal, ada orang kuburan bisa bersuara gitu kan. Kata beliau tidak mungkin, tidak harus senantiasa daiman. Bal qad yasma'u fi halin duna hal. Tapi dia bisa mendengar yang ini, tidak bisa mendengar yang itu, gitu. Kama qad ya'ridu lil hayyi fa innahu yasma'u ahyanan khitaba man yukhatibuhu wa qad la yasma'u li'aridin ya'ridu lahu. Orang yang masih hidup pun terkadang bisa mendengar ucapan orang yang ngobrol dengan dirinya, terkadang tidak. Coba anak Bapak ngoceh aja anaknya main game. Jang, denger nggak? Apaan Pak? Bapak udah ngomong 15 menit, dianya main handphone gitu. Jadi ada penghalang, otaknya konsentrasi ke handphone gitu. Tapi kalau mendengarkan begini, bisa terdengar, ketangkap semuanya, bisa. Jadi apa ya Pak? Diulangi Pak. Harus diulangi. Gitu. Ini pun sama kata si mayit terkadang bisa mendengar, terkadang tidak. Tapi tidak mesti harus senantiasa bisa mendengar. Nah, adapun orang yang kemudian ada kasus zaman sekarang itu ketemu dengan ruh ibunya, bapaknya, itu kemungkinan diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi tidak mesti semuanya, Pak. Bapak nungguin ada apa? Wah, nggak pernah, saya juga nggak pernah. Ya kan mimpi misalkan tiba-tiba ketemu sama Bapak melototin, enggak gitu kan gitu, atau ngajak bicara gitu kan. Itu hanya kasus per kasus saja yang diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebab Allah Maha berkuasa atas segala sesuatu gitu ya. Baik hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi keyakinan atau kasus yang terjadi di masyarakat itu bisa terjadi dan bisa benar sebab ada contoh di kalangan para sahabat. Kita mungkin bisa memix lah. Jadi mayit itu secara umum tidak bisa mendengar, tapi untuk yang salam atau ketika baru dikuburkan itu hanya beberapa item saja itu katanya bisa mendengar gitu ya. Kalau orang-orang kafir Quraisy yang bisa mendengar ucapan Rasul, menurut Aisyah itu sebagai mukjizat. Mukjizat Nabi ketika bukan marah sih, artinya mencemooh ya kan, meledek orang-orang kafir Quraisy. Kamu udah dapat ya apa yang saya katakan itu benar gitu ya kan. Jadi diledeklah oleh Rasul ya kan, biar mereka menyesal. Nyesal gitu. Itu sebagai mukjizat. Tapi yang lainnya itu tergantung kepada kehendak dari Allah Subhanahu wa taala ketika misalnya kita pernah mengalami kejadian spiritual. Bertemu dengan mungkin almarhum atau almarhumah, bapak ibu atau kakek dan lain sebagainya. Tapi jangan diarep-arepin gitu ya. Bapak jangan didatangi nenek, ziarah atau berdoa, jangan. Berdoa setiap hari. Kalau ziarah pas sempat baru kita ziarah, kalaupun toh enggak, yang penting doanya kita senantiasa. Kalau maghfir lil muslimin misalnya, atau mungkin pas lewat di kuburannya ya kan, insya Allah itu bisa dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik hadirin, ini saja barangkali wal hadirat yang dapat saya sampaikan tentang kasus yang terjadi di masyarakat tentang yang berkaitan dengan alam barzah atau orang yang sudah meninggal. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lakum minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.